Selamat siang semua, salam Pramuka. Bertemu kembali di PJJ Pramuka SMA Negeri 7 Semarang. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang materi tanda jejak alam Pramuka. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Seperti rutinitas biasanya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne Pramuka. Dan jangan lupa, hidupkan videonya ya. Oke teman-teman, saya lihat masih banyak teman-teman yang belum nyalain videonya. Ayo dong nyalain, kita di sini belajar bersama-sama, bukan mengintip ya. Sebelum masuk ke materi, mengingatkan kembali untuk teman-teman semua,
Yang belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan ya, karena dari 5 kelas masih banyak yang belum mengumpulkan. Nah, sekarang siapin bolpen dan juga buku catatannya ya. Catat materi pada hari ini, dan jangan lupa kumpulkan pada link yang akan kami sampaikan. Diperhatikan ya, jangan lupa dicatat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna. Di sini saya akan sharing ke teman-teman semua tentang tanda jejak dalam pramuka. Apa sih tanda jejak dalam pramuka itu? Tanda jejak dalam pramuka adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Kira-kira kalian tahu nggak manfaat dari tanda jejak itu apa? Manfaat dari tanda jejak adalah tanda jejak juga dapat digunakan dalam sebuah kegiatan pengembaraan, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan berbagai jenis kegiatan di alam bebas lainnya. Tanda jejak dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanda jejak di atas tanah. Yang kedua, tanda jejak dengan batu. Yang ketiga, tanda jejak menggunakan ranting. Dan keempat, tanda jejak menggunakan rumput. Macam-macam tanda jejak di atas tanah. Di situ terdapat gambar air tidak dapat diminum. Berarti menunjukkan bahwa air tersebut terdapat racun ataupun hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua, saya telah kembali. Gambar tersebut menunjukkan saya telah kembali. Berarti saya telah kembali ke tempat semula, dan jika ada yang mencari, berarti mencari ke tempat semula. Ketiga, ada bahaya. Berarti menunjukkan bahwa di daerah tersebut terdapat bahaya. Yang keempat, ikuti jalan ini. Berarti gambar tersebut dibuat oleh orang agar kita mengikuti jalan ini. Yang kelima, ada air dapat diminum. Berarti air tersebut dapat diminum dan dipastikan tidak ada racun ataupun hal-hal buruk lainnya. Gambar tersebut ada bahaya, tolonglah. Berarti menunjukkan bahwa kita sedang ada bahaya dan kita menunjukkan untuk meminta tolong. Gambar tersebut selanjutnya ada gambar kami berpisah. Berarti menunjukkan bahwa ada rombongan ataupun ada rombongan yang sedang dalam perjalanan lalu berpisah dan menunjukkan tanda jejak tersebut. Lalu di situ ada gambar kembali ke tempat semula. Berarti jika ada seseorang sebelumnya mencari kita, kita bisa menggunakan tanda jejak tersebut agar orang yang mencari kita dapat mencari kita ke tempat semula. Lalu ada sungai dangkal, menunjukkan bahwa sungai tersebut dangkal dan aman dilewati oleh orang. Gambar tersebut ada 3 langkah arah ke depan, ada surat, menunjukkan bahwa 3 langkah ke depan menunjukkan ada surat. Kembali kemahan, berarti kita menunjukkan bahwa kita harus ke perkemahan di saat itu juga. Kembali, berarti kita menunjukkan untuk kembali ke perkemahan. Berarti kita ditujukan untuk segera ke perkemahan. Kembali, berarti kita ditunjukkan untuk segera kembali. Melalui rintangan, berarti di saat kita berjalan, ada tanda tersebut. Tanda tersebut menunjukkan bahwa di situ terdapat rintangan yang harus dijalankan. Jangan melalui jalan ini. Tanda tersebut menunjukkan bahwa di dalam tersebut kemungkinan terdapat bahaya ataupun halangan lainnya. Tungku menunjukkan bahwa di daerah tersebut terdapat perapian. Tanda jejak menggunakan batu. Gambar tersebut menunjukkan jalan terus. Berarti jika ada 2 batu ditumpuk di atas, menunjukkan bahwa kita untuk jalan terus. Lalu jalan ke arah
yang ditujukan batu paling ujung. Berarti ketika kita menemukan batu yang dijejerkan dan terdapat ujung tersebut, berarti menunjukkan kita jalan ke arah ujung batu tersebut. Jalan ke kiri. Jika ada 2 batu di kanan dan 1 batu ke kiri, berarti menunjukkan bahwa kita harus jalan ke kiri. Lalu jalan ke kanan. Jika terdapat 2 batu yang ditumpuk di kiri dan 1 batu di kanan, maka kita harus berjalan ke arah kanan. Lalu ada bahaya. Jika ada batu yang bertumpuk 10 dan membentuk segitiga, berarti batu tersebut dapat menandakan bahwa ada bahaya. Lalu ada 3 batu yang ditumpuk di atas, berarti menunjukkan bahwa kita harus berjalan ke arah kanan. Selanjutnya ada jalan ke arah yang tidak ada batu. Berarti ketika kita mendapati jalan yang terdapat batu dan satunya tidak ada batunya, berarti kita harus ke jalan yang tidak ada batunya. Lalu jangan ikuti jalan ini. Ketika kita berjalan di sebuah hutan dan ada batu yang terjejer rapi di jalan, berarti kita tidak boleh melewati jalan tersebut, kemungkinan ada bahaya ataupun halangan lainnya. Selanjutnya, ada tanda jejak menggunakan ranting. Gambar pertama menunjukkan jalan terus. Berarti ketika kita menemui ranting yang hanya 1 batang saja, berarti kita harus jalan terus. Lalu kedua, ketika kita menemukan ranting yang berbentuk huruf V dan di salah satu tengahnya ada ranting 1 batang, berarti kita menunjukkan lagi 1 km. Ketika ada ranting berjumlah 3 batang, berarti menunjukkan bahwa ada bahaya di sekitar kita. Lalu, ranting yang menunjukkan jatuh ke arah kanan, berarti menunjukkan bahwa kita diharuskan untuk jalan ke kanan. Lalu jalan ke kiri. Ketika ada ranting yang jatuh ke arah kiri yang berbentuk huruf P, itu menunjukkan bahwa kita harus jalan ke kanan. Tanda jejak menggunakan rumput. Yang gambar pertama, tanda jejak menggunakan rumput yaitu jalan ke kanan. Ketika kita menemui rumput yang diikat dan mengarah ke arah kanan, berarti kita ditunjukkan untuk jalan ke arah kanan. Kedua, jalan ke kiri. Ketika kita menemukan rumput yang diikat lalu diarahkan ke kiri, berarti kita harus mengikuti jalan ke kiri. Lalu ada rumput yang diikat hanya 1 batang dan mengarah ke atas, berarti kita menunjukkan untuk jalan terus. Gambar keempat, ketika ada rumput yang diikat 3 berarti menunjukkan di daerah tersebut terdapat bahaya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Daniel yang akan memberikan soal-soal tentang tanda jejak. Teman-teman, sekarang saya merasa kebingungan. Sekarang di peta menunjukkan jalan lurus. Yang ini teman-teman. Kenapa ada 2 jalan yang sangat membingungkan teman-teman di belakang? Maka dari itu saya minta tolong kepada teman-teman yang ada di rumah untuk menggambarkan tanda jejak apa yang harus saya buat untuk supaya teman-teman yang di belakang mengetahui kalau jalan itu lurus. Teman-teman jangan lupa untuk digambar, lalu difoto, lalu dikirimkan di Google Classroom. Terima kasih. Dadah. Duh. Kenapa jalannya bahaya banget teman-teman? Oke teman-teman yang berada di rumah, lihat keadaan jalan yang sangat membahayakan sekali. Saya sangat kebingungan nih teman-teman. Tanda jejak apa yang harus saya buat supaya teman-teman saya yang berada di belakang saya bisa tidak melewati jalan ini.
yang sangat bahaya ini teman-teman. Coba kalian lihat sendiri. Bahaya kan? Oke teman-teman, sekarang kalian gambarkan tanda jejak apa, lalu foto, lalu kirimkan di Google Classroom kamu. Saya tunggu ya. Terima kasih. Let's go. Ya, habis teman-teman. Oke teman-teman, tidak apa-apa. Kita masih banyak air cadangan di sini. Teman-teman, ternyata air di sini sangat bau. Aduh, gimana ini? Teman-teman tolong gambarin tanda jejak apa yang harus saya gambar di sini, saya taruh di sini, biar teman-teman yang di belakang tidak meminum air yang sangat bau ini, teman-teman. Oke, teman-teman, digambar, lalu difoto, lalu kirimkan di Google Classroom. Jangan lupa ya, aku kirim. Oke, saya kembali. Teman-teman, sekarang jalan menunjukkan 1 kilometer lagi, teman-teman. Sekarang teman-teman saya yang berada di belakang sudah merasa kelelahan, teman-teman. Ayo biar mereka semangat lagi, kita kasih tanda jejak 1 kilometer lagi ke depan. Supaya mereka tidak sangat lelah sekali sih, biar ada semangatnya lagi. Oke teman-teman, kita buka aplikasi Smart Safe Pintar. Oke teman-teman, lihat. Itu. Oke teman-teman, sekarang di aplikasi Pintar ini menunjukkan 3 gambar yang harus kita pilih. Dan gambar manakah yang harus kita taruh di sini untuk supaya teman-teman kita lebih semangat lagi. Ayo silahkan gambar, lalu foto, kirimkan di Google Classroom. Terima kasih. Dadah. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di bumi perkemahannya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau bilang ternyata saya yang tersesat sendiri teman-teman. Kenapa saya bikin tanda jejak? Karena saya merasa teman saya mencari saya. Makanya supaya teman saya tidak tersesat juga, saya membuat tanda jejak bersama teman-teman. Oke teman-teman, saya sangat terima kasih sama teman-teman yang berada di rumah. Telah membantu saya menyelesaikan masalah-masalah saat saya mendaki gunung, saat saya tersesat juga teman-teman. Teman-teman, sebelum saya kembali, saya ingin memberikan satu soal kepada teman-teman di rumah, yaitu menggambar 5 tanda jejak, yaitu batu, lumut, dan rumput. Jangan lupa ya teman-teman, nanti difoto, dikirim di Google Classroom. Oke, sekarang saya ingin laporan kepada Kak Fanya. Dadah. Nah, gimana materi hari ini? Seru kan? Jangan lupa catatannya nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Dan jangan lupa juga untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian semua. Salam Pramuka. Dadah.